Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang sosial studi kami, sejarah dan perkembangannya. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ainur Rahma Suwantoro dengan NIM 2211031664 dan teman saya. Perkenalkan, saya Pandi Puji Aksa, NIM 2211031657. Perkenalkan, nama saya Ketut Sudemurni dengan NIM 2211031660. Perkenalkan, nama saya Lomila Adila Indadana dengan NIM 2211031677. Dan mohon maaf sebelumnya teman kami yang bernama Adi tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini karena sedang sakit. Baik, mari kita simak pemaparan materi yang akan kami jelaskan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah dibagi menjadi 4, yaitu pengertian sejarah secara etimologi, pengertian sejarah menurut para ahli, pengertian sejarah sebagai kisah, dan pengertian sejarah sebagai peristiwa. Pengertian sejarah yang pertama yaitu pengertian sejarah secara etimologi. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu syajarotun yang artinya pohon, dan dalam bahasa Arab sendiri disebut dengan torih. Kata syajarotun dalam bahasa Arab kemudian berkembang ke dalam bahasa Melayu menjadi syajaroh, sampai akhirnya menjadi istilah sejarah dalam bahasa Indonesia saat ini untuk menggambarkan silsilah atau keturunan. Selanjutnya, sejarah adalah kajian ilmu yang tidak luput dari pengertian para ahli. Pengertian sejarah menurut W.H. Walsh adalah catatan yang penting dan berarti bagi manusia berupa catatan tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau. Sedangkan menurut J.V. Bryce berpendapat bahwa sejarah adalah suatu catatan yang berisi pikiran, perkataan, dan hal-hal lainnya yang telah diperbuat oleh manusia di masa lampau. Yang ketiga ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah kejadian-kejadian di masa lalu yang berusaha dibangun kembali. Sejarah tersebut kemudian dihadirkan berdasarkan ingatan individu maupun seseorang makhluk sosial. Ingatan kejadian tersebut kemudian disusun secara sistematis dan ilmiah berdasarkan fakta pada masa tertentu. Fakta yang ada dalam sejarah tersebut ditampilkan dengan tafsiran yang jelas dan terperinci sehingga tidak memberi pendefinisian yang membingungkan. Dan yang terakhir ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah sebuah fakta yang muncul di masa lalu yang merupakan kejadian nyata dan benar-benar terjadi di masa tertentu. Fakta peristiwa tersebut kemudian disusun secara ilmiah yang di dalamnya menggambarkan kejadian pada waktu tertentu dan ditafsirkan, dianalisis secara kritis agar lebih mudah dipahami. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur sejarah. Setelah mengetahui pengertian sejarah, kita perlu mengetahui hal-hal yang kemudian membuat sejarah itu muncul. Ada 4 unsur dalam sejarah. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah unsur penting dalam lahirnya sebuah sejarah karena sangat menentukan peristiwa sejarah. Manusia memiliki peran penting dalam kemunculan sejarah karena umumnya sejarah bercerita tentang tindakan atau tingkah laku manusia dalam bidang apapun, bukan berdasarkan perspektif binatang ataupun alam. Yang kedua ada waktu. Waktu atau periode menjadi unsur yang tidak kalah pentingnya karena konsep sejarah mengulas tentang kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu.
Kurun waktu inilah yang menjadi batasan sejarah itu dimulai atau diakhiri secara sistematis dan jelas. Yang ketiga ada ruang. Ruang sebagai unsur sejarah yang dimaksud adalah tempat yang merujuk aspek letak geografis sesuatu kejadian yang dialami manusia. Aktivitas yang dilakukan manusia pada waktu tertentu pasti berada pada ruang tertentu pula. Yang keempat ada kuasalitas. Kuasalitas sejarah yang bersifat deskriptif maka perlu ditampilkan dengan susunan fakta apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam penafsirannya. Data deskriptif itulah yang akan memacu keingintahuan pada peristiwa sejarah tertentu agar terpenuhi. Contohnya, penggunaan pertanyaan bagaimana akan terjawab keterangan-terangan sebab peristiwa sejarah itu terjadi meskipun hanya dihadirkan dengan cara implisit bukan eksplisit. Nah, sekarang kita sudah sampai pada fungsi sejarah. Dalam sejarah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu fungsi intrinsik. Sejarah sebagai kajian ilmu, kemudian terus berkembang melalui perspektif filsafat agar terus tercipta sejarah-sejarah baru. Yang kedua, yaitu sejarah sebagai upaya mengenal masa lalu bersamaan dengan bumbu mitos sejarah, kemudian menjadi alat yang tepat untuk memahami masa lalu. Yang ketiga, yaitu sejarah untuk menyatakan pendapat, membuat banyak penulis sejarah atau sejarawan menggunakan ilmunya untuk mengungkapkan sesuatu. Yang keempat, sejarah dapat menjadi profesi, yakni sebagai penulis atau penulis sejarah atau yang diakui sebagai sejarawan. Yang kedua yaitu fungsi ekstrinsik pada sejarah. Fungsi ekstrinsik pada sejarah adalah memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang melalui perkembangan ilmu lain, misalnya ilmu pendidikan, filsafat, moral, etika, dan estetika atau seni. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang manfaat sejarah bagi kehidupan. Sebelum saya jelaskan, teman-teman, apakah ada yang tahu apa saja manfaat sejarah bagi kehidupan? Nah, jadi manfaat sejarah bagi kehidupan itu ada 5. Ya, pertama, peneguh hati. Setiap manusia memerlukan ketenangan dan keteguhan hati untuk menjalankan hidup. Maka dengan pengetahuan sejarah, manusia bisa lebih memaknai apa yang sedang lakukan saat dia masih sadar. Dan yang kedua, bermanfaat untuk pengajaran. Sejarah dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk melakukan sesuatu di masa depan atau masa pertimbangan untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu sebagai peringatan. Sejarah mewakili peristiwa yang pernah terjadi masa lalu, baik yang sifatnya positif atau negatif. Itu tetap bernama sejarah yang sudah terjadi. Dan yang keempat, sebagai sumber kebenaran. Setiap manusia pasti membutuhkan keberadaan untuk menjalankan kehidupannya. Maka sejarahlah yang membuktikan bahwa seseorang harus memaknai sesuatu agar bisa bertahan hidup. Dan yang terakhir atau yang kelima, bermanfaat untuk masa depan. Sejarah selain menjadi sumber informasi, juga dapat menjadi inspirasi dan instruksi untuk menjalankan kehidupan di masa datang. Nah, sekian dari materi yang saya bawakan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Nah, bagaimana sekarang perkembangan sejarah?
aspek perkembangan sejarah. Jadi, historiografi atau penulisan sejarah sudah berkembang di Eropa sejak berabad-abad lamanya. Sebelum Masehi, munculnya historiografi di Eropa tidak terlepas dari kemajuan peradaban yang telah tercapai oleh negara tersebut. Ada beberapa zaman yang dijelaskan dalam perkembangan sejarah. Yang pertama itu zaman Yunani dan Romawi. Historiografi di zaman Yunani dan Romawi Yunani klasik ditemukan dalam dua karya sastrawan masyhur Yunani, Homerus pada 800 sebelum Masehi sampai 701 sebelum Masehi. Dua karya tersebut adalah Iliad dan Odyssey. Penulisan sejarah pada masa ini masih sangat sederhana karena belum memiliki kerangka dalam penulisannya. Para sejarawan belum mendeskripsikan suatu kejadian peristiwa dengan detail dan belum disertai dengan analisis. Yang kedua itu pada zaman Kristen awal dan zaman pertengahan. Agama Kristen pada awal perkembangannya telah menyebabkan terjadinya perubahan besar terhadap penulisan sejarah. Namun, sering dengan perubahan itu, karya-karya para sejarawan Yunani dan Romawi pada umumnya diabaikan dan yang dianggap sebagai orang dengan pemikiran tidak beragama. Pada zaman pertengahan, yaitu 354 sebelum Masehi sampai 430 sebelum Masehi, ada seorang historiograf yang mempunyai dua pijakan kaki, satu di zaman klasik dan satu di zaman pertengahan, yang bernama St. Augustine. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu adalah berproses dialektis, seperti kebenaran melawan kekalahan dan yang dimenangkan oleh kebenaran. Yang ketiga itu pada abad ke-18. Penulisan sejarah pada abad ke-18 juga terpengaruh oleh situasi, zaman dan kebudayaan yang berkembang di masa tersebut. Pada abad ini ditandai semakin berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, terutama dalam berpikir dan mementingkan kehidupan duniawi. Rasionalisme ini tampak jelas dengan adanya tuntutan manusia untuk menggunakan logika, berpikir kritis dan realistis. Yang keempat itu pada abad ke-19. Historiografi pada abad ini ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, penghargaan kembali pada zaman pertengahan. Yang kedua, munculnya filsafat sejarah. Yang ketiga, munculnya teori orang besar. Yang keempat, timbulnya nasionalisme. Dan yang kelima, munculnya liberalisme. Nah, yang terakhir yaitu pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ranke, seorang sejarawan Jerman, telah memberikan reaksi terhadap aliran romantisme. Ketika pada zaman romantisme, penulis sejarah banyak dihanyutkan oleh perasaan dan dibumbul oleh komentar serta keindahan. Maka beliau tampil menentang romantisisme sejarah. Beliau mengemukakan bahwa perlu dibuangnya bungkus perasaan sejarah dengan menulis sejarah seperti kejadian yang sesungguhnya. Baik, sekian presentasi atau pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan paramesan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam harmoni. Salam.